Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudariku, ada sebuah kisah yang unik yang disebutkan oleh Yaqut Al-Hamawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau yang berjudul Mu'jam Al-Udaba. Sebuah kisah antara Ibnu Mujahid Al-Muqri, sang pengarang kitab As-Sab'ah yang sangat masyhur, dan seorang ahli fikih yang bernama Abu Sa'id Al-Humdaiji rahimahullahu jami'a. Diceritakan bahwa Abu Sa'id sering sekali mengunjungi Ibnu Mujahid yang selalu dikelilingi oleh murid-muridnya yang hendak talaqi dan musyafahah. Setiap kali datang, Ibnu Mujahid selalu memberikan perlakuan istimewa kepada ahli fikih satu ini karena sebab keilmuannya. Hingga tiba suatu masa di mana Abu Sa'id tak lagi sanggup membendung keinginannya untuk talaqi dan musyafahah kepada sang mukri. Mendengar permintaan tersebut, Ibnu Mujahid lantas berkata, "Jika engkau memang hendak talaqi dan musyafahah kepadaku, maka silahkan mengambil posisi layaknya seorang penuntut ilmu yang hendak belajar." Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut, Abu Sa'id bergegas duduk di hadapan Ibnu Mujahid layaknya seorang murid yang akan memperdengarkan bacaannya kepada gurunya. Kemudian Abu Sa'id memulai tilawahnya. Namun tanpa disangka, baru beberapa detik membaca basmalah, Ibnu Mujahid langsung menegurnya. "Apakah seperti ini bacaan Al-Qur'anmu?" tanyanya dengan penuh keheranan. Ternyata bacaan Abu Sa'id tak jauh berbeda dengan orang awam yang kurang memahami ilmu tajwid. Menyadari hal tersebut, Ibnu Mujahid lantas mengarahkannya kepada salah satu muridnya. "Pergilah kepada orang di sana itu. Ia akan mengajarimu tahsin. Barulah setelah itu kembali kepadaku untuk talaqi dan musyafahah." Maka kejadian tersebut sukses membuat Abu Sa'id tersipu malu. Terlebih lagi, sejak detik itu Ibnu Mujahid mencabut perlakuan istimewanya kepada Abu Sa'id lantaran mengetahui kualitas bacaannya. Saudara-saudariku, ada beberapa faidah yang bisa kita ambil dari kisah singkat di atas. Di antaranya adalah yang pertama, saat hendak berguru kepada seseorang, sekiranya kita memposisikan diri sebagai murid, meskipun bisa jadi orang yang menjadi guru kita adalah teman sebaya kita atau bahkan lebih muda dari kita. Sebab seorang penuntut ilmu diharuskan untuk menghiasi diri dengan adab yang mulia. Kemudian faidah yang kedua, fokus dalam satu bidang ilmu bukan berarti meninggalkan bidang ilmu yang lain secara total. Sebab seorang muslim dituntut untuk memahami berbagai bidang ilmu dengan kadar kemampuan yang dimilikinya. Seorang ahli fikih diharuskan untuk memahami ilmu tajwid dengan baik, sebab Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan setiap muslim untuk membaca Al-Quran dengan tertil. Warattilil Qur'ana tartila.
dan bacalah Al-Quran itu dengan setertil-tertilnya. Sama halnya dengan seseorang yang fokus belajar ilmu qiraah, ia juga dituntut untuk memahami fikih agar ibadah yang ia kerjakan sesuai dengan apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam contohkan. Wallahu a'lam bissawab.